Kau kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, hadiratmu yang ku rindu, memuaskan jiwaku. Pengharapan jiwaku, kau selalu besertaku. Firman-Mu kekuatan, besarlah anugerah-Mu. Kebebasanku temukan dalam
dahsyat. Amin. Gloria. Kami muji-Mu Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Thank you Lord. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu ya dan amin Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan
segenap hatimu katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami percaya pengharapan kami Tuhan. Dunia boleh berubah Tuhan, bahkan Alkitab mengatakan dunia ini akan semakin jahat, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang setia, rancangan-Mu tidak pernah gagal Tuhan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir, Engkau lahir, Engkau datang ke dunia untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Dan kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan, yang selalu memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, yes, ku selalu puji-Mu, amin. Ini doa kami Tuhan, iman kami Tuhan, yes. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Baik, shalom saudara. Nah, hari ini kita masuk di tema yang baru, legacy judulnya saudara. Legacy itu artinya apa saudara? Warisan, betul sekali. Sesuatu yang ditinggalkan, warisan. Nah, saya akan memberikan judul Divine Legacy, warisan ilahi. Katakan sama-sama, warisan ilahi, 3, 2, 1. Ya, saya ingin mengajak saudara membaca ayat firman Tuhan di dalam Rut pasal yang keempat ayat 13 sampai 14 dan 16 sampai 17. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu. Katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Maksud saudara? Dialah Obed, ayah Isai, ayah Daud. Kemarin kita sedang belajar tentang Daud terus saudara ya. Daud jadi trending topik di IFGF seluruh dunia saudara. Karena semua belajar tentang Daud. Tetapi sebetulnya kenapa Daud menjadi seperti itu? Kita tarik mundur saudara. Ya, kan ini bicaranya legacy. Ya, saudara ya. Kita bicaranya legacy. Legacy itu artinya sesuatu yang
wariskan. Ya. Nah, Rut pasal yang keempat ayat 18 sampai 22 mengatakan begini, inilah keturunan Peres. Ditarik lagi jauh, saudara. Peres ini anaknya Yehuda. Ya, di kitab Rut ini, saudara. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Ditarik lagi nih, kitab Rut. Kenapa kok penting ditulis, saudara? Kenapa, saudara? Kok berhentinya di Daud, saudara? Berhentinya di Daud, kenapa? Karena ini kita bicara tentang legacy, saudara. Tentang warisan ilahi yang ditinggalkan, ditarik mundur. Ya, orang-orang yang meninggalkan warisan ilahi yang berujung kepada Daud. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena kita akan bersama-sama juga merayakan hari kelahiran Yesus. Benar, saudara? Nah, itu sebabnya coba kita lihat, saudara. Kita lihat di Matius pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 17. Saya tidak tulis di sini, saudara. Matius 1. Matius 1. Matius 1, saudara, ditarik mundur lagi, jauh sekali. Mulai dari mana? Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai dari Abraham sampai Daud, itu ada 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan Babel, itu ada 14 keturunan. Dari pembuangan Babel sampai Yesus Kristus ada 14 keturunan. Itu jadi artinya ada berapa keturunan, saudara? 14 kali 3. Dari Abraham sampai Yesus. 42 keturunan. Pada hari-hari yang lalu kita membaca Alkitab, Pastor, ngapain sih kok ini baca memperanakan ini? Apa sih? Apa maksudnya itu? Hari ini saya mau jelaskan kepada saudara. Ya, kenapa ditulis ini? Matius 1 dari Abraham sampai Yesus. Karena ini bicara legacy, saudara. Legacy adalah sesuatu yang diwariskan. Ya, diwariskan. Namanya divine legacy. Apa yang diwariskan, saudara? Mulai dari Abraham. Saudara tahu Abraham disebut sebagai apa, saudara? Bapak orang percaya. Waktu saya mendalami Abraham, gak bisa ngerti saya si Abraham ini, saudara. Kenapa? Abraham ini layak disebut bapak orang percaya, saudara. Ya, dia itu bisa menyerahkan anaknya yang tunggal itu, wow, luar biasa sekali, saudara. Ya, dia dengan beraninya, wah itu dahsyat sekali. Waktu saya pelajari itu, wah, kalau saya mungkin gak bisa ini. Anak yang ditunggu-tunggu satu-satunya, ya kan? Lalu dipersembahkan, tapi dia lakukan itu. Nah, dari Abraham turun sampai Yesus, saudara. Apa yang diwariskan, saudara? Apa yang diwariskan? Namanya divine legacy. Ya, divine legacy itu sebetulnya simple, hanya ada 2 hal saja, saudara, bicara tentang divine legacy ini. Apa itu divine legacy, saudara? Yang pertama itu adalah namanya warisan iman. Ya, katakan iman 3, 2, 1. Ya. Dari Abraham turun ke Ishak. Abraham bangun mezbah. Ishak itu juga bangun mezbah, saudara. Yakub juga bangun mezbah. Artinya ada legacy yang turun terus, saudara. Ya, ada iman yang diwariskan kepada keturunan yang berikutnya. Warisan yang paling berharga untuk anak-anak kita bukanlah harta kekayaan, tapi warisan iman dan karakter, saudara. Amin. Ya, nanti yang kedua kita akan bahas karakter. Warisan iman. Saudara,
Saya katakan warisan yang paling berharga itu bukan harta kekayaanmu, saudara. Harta kekayaan itu dengan sekejap bisa habis. Saya membaca ada orang-orang yang dapat warisan dari orang sebelumnya dan hartanya itu habis. Marilyn Monroe punya kekayaan itu banyak sekali, ya, diturunkan kepada keluarganya. Hari ini ya saya membaca di Google gitu saudara ya, Marilyn Monroe, saudara tahu Marilyn Monroe kan? Itu keluarganya nggak punya kekayaan yang dihasilkan dari Marilyn Monroe, itu habis semua kekayaannya saudara. Tetapi kalau Anda berikan warisan iman, wow, itu akan membuat anak-anak Anda itu menjadi orang-orang yang tidak akan tergoyahkan, saudara. Ketika punya iman, warisan iman. Ya saudara ya. Kenapa saudara? Karena 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4 mengatakan begini, saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Untuk menerima suatu bagian, nah bagian ini warisan saudara. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang pertama, warisan yang kita punya, warisan iman itu tidak binasa. Amin. Tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kurang itu rupanya, bagi kamu. Ngetiknya kurang, mohon maaf saudara ya. Bagi kamu, bagi saya dan saudara. Jadi kalau kita memberikan warisan iman kepada anak-anak kita, warisan itu tidak bisa hilang, tidak bisa binasa saudara. Tidak bisa. Tidak bisa cemar juga. Tidak dapat layu. Kalau bunga bisa layu ya saudara ya. Manusia bisa layu enggak saudara? Bisa, manusia bisa layu kan? Memang yang di dunia ini seperti itu. Tapi kalau kita bicara iman, warisan iman, ya saudara, walaupun tubuh ini semakin merosot, tetapi manusia batinnya aku semakin meningkat, saudara ya. Itu bicara iman, saudara. Semakin kuat karena iman. Walaupun fisiknya semakin merosot gitu, saudara, ya, tetapi batinnya semakin kuat. Kalau bicara iman, betul saudara? Makanya saudara, saya katakan warisan yang berharga itu adalah warisan iman. Kalau engkau tahu anakmu hari ini ya sudah mulai tumbuh besar, wariskan warisan iman kepada anak-anakmu saudara. Ceritakan tentang Yesus Kristus supaya mereka percaya Yesus saudara. Supaya mereka menerima Yesus. Dapat keselamatan hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Yang kedua saudara. Yang kedua. Warisan karakter. Tadi kan iman, sekarang karakter. Dari Abraham sampai Yesus mewariskan iman. Iman kepada Allah Yehova, Allah Yahweh saudara ya. Sampai Yesus Kristus, mereka percaya kepada Allah Yehova, Allah Yahweh. Tapi ya, yang tidak kalah menarik adalah warisan karakter, saudara. Ya, warisan karakter. Ya, oke, karena tadi saya membaca dari Boas, saya pakai Boas dulu saja. Sebetulnya kalau saya narik dari Abraham terlalu panjang, saudara ya. Tokoh-tokoh ini sangat luar biasa. Tapi oke lah, karena kita membaca dari Boas tadi ya. Boas itu karakternya seperti apa? Boas itu dicatat di dalam Alkitab, bacalah kitab Rut saudara, enggak banyak kok pasalnya. Ya, di situ ditulis bahwa Boas itu orang yang berintegritas, saudara. Ya, Boas itu sangat murah hati. Dia memberikan kesempatan kepada Rut untuk bisa mendapatkan itu ya, gandum ya saudara ya. Nah, peduli dan melindungi. Pada akhirnya Boas itu melindungi Rut. Oke, mungkin saudara belum tahu ceritanya ya. Saya ceritakan secara singkat saudara. Jadi keluarga Elimelech ya
Dan istrinya namanya Naomi, dari Bethlehem Efrata, dia pergi ke Moab, saudara. Sudah bagus-bagus di Efrata kok pergi ke Moab, saudara ya. Enggak taunya setelah ke Moab mereka malah ngalami nasib yang pokoknya bangkrut lah kehidupannya, saudara. Ya, 2 anaknya Mahlon dan siapa, saudara? Kilion. Nah, gampang kan menghafalnya, saudara ya. Mahlon dan Kilion mati di sana. Mereka sudah punya istri namanya Orpa dan Rut. Karena Elimelech mati, kemudian Mahlon, Kilion mati, tinggal Orpa, Rut, dan Naomi. Lalu Naomi bilang, aku mau kembali ke Efrata, ke Bethlehem Efrata. Dah ya, kamu pergi dah. Kamu kan saya kan sudah nggak punya anak lagi, ya kan. Kalau nunggu saya nikah lagi punya anak kan lama nunggunya, ya kan. Kalau buat kamu jadi menantu saya tetap gitu kan. Dah, kamu pulang. Ya, kalau Orpa kemudian oke, pamitan, meninggalkan ya Naomi ya, nggak mau ikut Naomi. Tapi Rut, saudara, Rut dia tidak mau meninggalkan Naomi, saudara. Ya, dia ikut, Allahmu adalah Allahku katanya, bangsamu ya bangsaku, padahal dia orang Moab, saudara. Rut, ya. Lalu mereka kembali ya ke Bethlehem Efrata di sana. Nah, di sana kemudian ketemu Boas. Ya, singkat cerita ya saudara ya, kemudian akhirnya si Rut ini diambil oleh Boas. Siapa Boas? Boas masih saudaranya Naomi yang bertanggung jawab memang untuk apa? Untuk mengambil Rut gitu saudara, yang bertanggung jawab. Sebetulnya ada yang lebih bertanggung jawab ya. Tapi kemudian yang lebih bertanggung jawab itu disuruh datang lalu ditanya, kamu mau enggak nih ngambil Rut gitu kan. Lalu dia bilang enggak gitu. Ya sudah, kalau kamu enggak berarti saya yang mengambil. Karena ini tanggung jawab Boas, ya tanggung jawabnya Boas juga ya. Nah, singkat ceritanya begitu saudara. Ya, jadi apa artinya? Artinya Boas itu ternyata orangnya sangat berintegritas ya. Dia saleh, takut akan Tuhan, jujur, bertanggung jawab, rendah hati. Semua ini ngomongnya karakter, saudara. Karakter. Makanya, saudara, ya tadi saya mengatakan kalau namanya legacy, dan inilah yang ditinggalkan oleh Boas kepada anaknya, namanya Obed. Obed pun melakukan yang sama, sekalipun tidak diceritakan ya saudara ya. Tapi sebetulnya keturunan-keturunan itu menjelaskan bahwa ada iman, ada legasi iman dan legasi karakter yang diturunkan, saudara. Diturunkan. Ya, saudara ya. Lalu berikutnya Rut karakternya setia, berani, rendah hati. Waduh, kalau orang tuanya kayak gini bagaimana anaknya, saudara? Amin. Ya. Kalau bapaknya tadi berintegritas, tanggung jawab, mamahnya setia, berani, rendah hati, rajin, pekerja keras. Rut pekerja keras tuh ngambil bulir-bulir gandum, saudara, ya kan? Di belakangnya orang yang ngerjakan gandum itu yang jatuh-jatuh diambil sama dia, saudara. Ya, penuh kasih. Kalau warisan karakter, anakmu nanti sama. Anak itu akan apa? Akan menjiplak Anda dengan baik. Ya, anak itu akan lihat caramu ngomong, caramu melakukan apapun, dia akan, itu legacy, saudara. Legacy. Ya, jangan bingung kalau pastor kok anakku kok bandel, pastor ya. Saya bilang ya, tunggu dulu. Jangan-jangan gitu saudara. Ya kan? Jangan-jangan ada yang ditiru. Itu loh saudara, legacy. Legacy itu apa yang ditinggalkan itu loh saudara. Karakter, oke, iman, bagus, iman percaya Yesus, anak-anak sudah diajari percaya Yesus. Tapi jangan lupa ada yang namanya karakter saudara. Karakter anak-anak kita itu saudara. Ya, Tuhan mau supaya kita mewariskan karakter yang baik kepada anak-anak kita, katakan amin saudara.
nasihat buat kita, persiapkanlah orangnya, bukan hanya jalannya. Banyak orang tua hari ini fokusnya mempersiapkan jalan bagi masa depan anaknya. Disiapin, dibuatin toko, dibuatin perusahaan, saudara. Dibuatin ini. Tapi dia tidak pernah mempersiapkan orangnya. Itu nanti habis semua, saudara. Itu nggak akan bertahan. Karena dia nggak siap, karena nggak punya karakter, saudara. Nangkep nggak, saudara? Tapi kalau dia punya karakter, mungkin kita tidak memberikan jalan yang mulus begitu ya, jalannya berbatu-batu gambarannya untuk mencapai masa depan. Tapi kalau dia punya karakter, dia tetap bisa meraih masa depannya, saudara. Karena dia punya karakter. Karakter, saudara. Ya, karena banyak orang tua hari ini salah. Ya, pastor, sudah tak siapke loh pastor. Udah enak itu, sudah tinggal jalan aja. Bisnis ini sudah tinggal jalan. Tunggu dulu Pak. Kamu hanya siapkan jalannya, kamu nggak pernah siapkan orangnya. Anakmu itu harus disiapkan. Karakternya harus disiapkan. Katakan amin, saudara. Kalau tidak, jangan harap, saudara. Jangan harap. Karakter yang baik tidak otomatis terbentuk, tapi harus diusahakan. Banyak orang tua bilang, nanti kan kalau besar jadi baik sendiri. Enggak, saudara. Kalau sudah besar terlambat nanti, saudara. Justru ketika engkau tahu anak-anakmu sedang bertumbuh, engkau harus berusaha sekuat tenagamu. Untuk apa? Untuk membentuk anak ini punya karakter yang baik, saudara. Harus dimulai dari sekarang. Supaya anak-anak ini akan bertumbuh dan punya karakter yang baik. Karena tidak otomatis. Kalau ada itu namanya mujizat. Kalau tiba-tiba baik sendiri, itu mujizat, saudara. Yang saya tahu selalu diusahakan kalau mau punya anak, punya keturunan, punya generasi yang punya karakter yang baik. Harus diusahakan. Amin, saudara. Jangan dibiarkan anak-anakmu. Wes biarin pastor, nanti kan jadi baik sendiri. Gak mungkin. Gak bisa, saudara. Ya. Nah itu sebabnya, saudara. Ini yang poin yang penting yang saya harus berikan kepada saudara, statement ini. Karakter yang baik tidak hanya diajarkan, tetapi diteladankan. Abraham meneladankan kepada Ishak. Ishak meneladankan kepada Yakub. Makanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu saudara ya. Dan sampai seterusnya. Boas meneladankan kepada Obed. Obed seterusnya sampai Isai. Isai meneladankan kepada Daud. Makanya kita ngomong tentang Daud. Daud orangnya sangat luar biasa, saudara ya. Karena itu ada keteladanan yang diberikan. Tidak bisa hanya diajarkan, tapi diteladankan. Nah, tapi saya ingin mengatakan, saudara, warisan ilahi ini tidak hanya diberikan kepada generasi kita, bukan. Bukan hanya itu. Ya di gereja ini, saudara, apa yang engkau berikan, warisan ilahi apa yang engkau berikan kepada saudara-saudara yang lain, saudara. Ya, di dalam pekerjaan engkau bekerja, warisan ilahi apa yang engkau berikan kepada karyawan-karyawan yang lain. Warisan ilahi apa, saudara. Ya, karena itu menjadi hal yang penting sebetulnya, saudara. Warisan apa yang kita bisa berikan. Tuhan mau supaya kita itu meninggalkan warisan karakter yang baik. Amin. Amin ya saudara ya. Warisan iman dan karakter.
Tuhan menghendaki supaya kita meninggalkan warisan bagi orang lain dan bagi generasi selanjutnya, generasi kita maksudnya saudara. Yaitu suatu warisan yang berharga, yaitu iman dan karakter. Divine legacy, warisan ilahi adalah Anda meninggalkan warisan iman dan warisan karakter. Coba saudara, Anda bisa cek kehidupan kita masing-masing hari ini. Supaya Anda tidak menyesal, saudara, khususnya yang generasi anak-anaknya masih usianya masih anak-anak, masih bisa dibentuk, saudara ya. Saya ingin mengatakan kepada saudara, ayo tinggalkan warisan ilahi, iman dan karakter. Kalau Anda tahu hari ini anakmu melakukan sesuatu yang Anda tahu bahwa itu gara-gara saya, pastor, aku memberi contoh yang gak baik. Kita nggak bisa, saudara, ngomong kepada anak kita, ayo nak, rajin ke gereja sana. Lah kita sendiri mancing, saudara ya kan. Suruh suaminya ke gereja sana, kok gereja? Supaya kalau kamu kerja diberkati. Dia malah ngapain? Nonton drakor, saudara, di rumah. Saudara, di bulan Desember awal ini, saudara, Anda dan saya diajak untuk mengoreksi hidup kita masing-masing. Tidak ada perkara terlambat bagi Tuhan. Kalau kita mau, Tuhan akan menolong saudara. Ya, minta kekuatan dari Tuhan supaya apa? Supaya Anda bisa mewariskan iman dan karakter. Karakter yang baik yang saya maksud. Amin, saudara. Dan saya berdoa itu adalah Anda semua di tempat ini. Siapapun Anda, ya, saudara semua pasti akan Tuhan berikan kekuatan. Ya, terima kasih untuk Bu Ratna yang membawa seluruh anaknya datang ke gereja. Ya, ini warisan ilahi namanya. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara yang mendorong anaknya datang ke gereja, karena Anda pun orang yang setia ke gereja gitu. Ya, itu warisan ilahi. Iman dan karakter. Tuhan mau itu terjadi untuk setiap kita semua di tempat ini. Amin. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan, yes, amin, yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Oh,
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Seringkali lagu ini dipakai dengan cara yang salah, ya kan? Dipakai untuk, biasanya kalau orang mau mempersembahkan persembahan, lalu nyanyinya betapa hatiku ini, saudara. Tapi sebetulnya lagu ini yang dipersembahkan itu bukan harta, bukan, tetapi hidup. Perhatikan kata-katanya, saudara. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Selanjutnya, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Memang lagu ini ingin mengatakan, mungkin engkau gak punya harta kekayaan yang banyak, benar. Mungkin engkau gak punya harta. Tapi tadi saya mengatakan, engkau bisa meninggalkan warisan yang berharga buat anak-anakmu. Dan inilah kekayaan yang sesungguhnya, yaitu warisan iman dan karakter, saudara. Engkau dipakai sebagai alatnya Tuhan. Kalau Anda membaca dari generasi ke generasi, setiap generasi itu dipakai sama Tuhan. Mau Abraham, mau Yakub, ya, mau Ishak, mau Obed, mau Hesron, mau Peres, semua itu dipakai oleh Tuhan, saudara. Untuk apa? Jadi alatnya Tuhan untuk mewariskan warisan ilahi. Dan saya berdoa, Anda juga menjadi bagian dari rencananya Tuhan. Ya, di generasi saudara, saudara sudah melakukan bagian saudara untuk mewariskan kepada generasi yang berikutnya, saudara. Supaya generasi berikutnya juga dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya Anda yang dipakai oleh Tuhan, tetapi generasi kita juga dipakai oleh Tuhan. Generasi selanjutnya dipakai oleh Tuhan, saudara. Dan itu luar biasa. Kalau itu terjadi, saudara, Anda dikenang oleh keturunanmu bukan karena engkau duitnya banyak. Anda dikenang oleh keturunanmu karena apa? Papahku, mamahku meninggalkan warisan yang berharga buat aku. Saya berdoa itu yang terjadi, saudara, untuk jemaat IFCF Living Water. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, saudara. Ini bukan rutinitas, tapi ini tanda kita menghargai tubuh Tuhan. Itu sebabnya kita angkat tinggi-tinggi, kita menghargai tubuh Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang ada di tangan kita adalah roti yang menjadi lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Oleh tubuhnya yang rusak, yang hancur, kita boleh mengalami kebebasan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena apa yang Tuhan perbuat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu, dengan sukacita Tuhan. Kami akan makan bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama.
cawan, kita hargai darah Kristus. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang di tangan kita, yang kita angkat ini adalah lambang dari darah Kristus. Darah perjanjian baru. Darah yang menjadi meterai dari semua janji-janji Tuhan. Percayalah bahwa setiap janji-janjinya akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Karena sudah ia meteraikan melalui darahnya yang tercurah. Tuhan, kami mengucap syukur untuk darah-Mu yang tercurah, yang mahal harganya ini. Kami bersyukur Tuhan. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan dengan darah Kristus ini. Kami mau minum bersama-sama dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Oh, hanya ini Tuhan permohonan. Oh, terimalah Tuhan persembahan. Pakai hidupku Tuhan, hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Amin. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan. Oh, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan, inilah yang menjadi pernyataan kami. Kami mau dipakai oleh Tuhan segenap hidupku Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang mewariskan warisan ilahi ya Tuhan, bagi semua orang, secara khusus bagi generasi kami berikutnya Tuhan, bagi anak-anak kami. Kami mau meninggalkan warisan yang sejati, bukan harta kekayaan, bukan yang lainnya, tetapi warisan iman dan karakter ya Tuhan. Kami mau meninggalkannya bagi generasi kami yang selanjutnya, bahkan juga bagi semua orang dimanapun, di tempat pekerjaan, di komunitas kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau meninggalkan warisan ilahi. Terima kasih Tuhan, pakai kehidupan kami Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan.
Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Kau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, hal yang dipakai, hal yang dimakan, hal yang diminum, semuanya Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang meninggalkan karakter dan iman katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.